Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kaizeners, jumpa lagi dengan kami dari komunitas Kaizen Sehat, di mana kita akan membahas tentang pentingnya protein. Baik, nah Coach, saya ini kan dulu berbadan besar, ya. Saya program menurunkan berat badan. Nah, waktu saya program itu, saya ditekankan harus banyak protein. Nah, sementara Coach Olin kemarin program menaikkan massa otot ya. Ya. Juga butuhkan protein. Nah, sekarang kita bahas nih, protein. Apa sih itu protein? Nah, sebelum Pak Rahman nanya apa sih protein, kira-kira yang terlintas kalau orang nanya protein itu apa sih? Kalau saya ya. Pertama itu telur. Ya. Kasih telur ya, protein. Kemudian daging. Ikan, ayam, sama satu lagi yang terkenal itu kacang kedelai. Kacang kedelai. Ya. Nah, nggak salah sih ya kalau orang berpikirannya yang terlintas pertama kali kalau dengar kata protein itu seperti itu. Bahkan ada yang susu gym. Ya, soya. Ya, soybean. Ya. Okay. Nah, pada dasarnya protein itu berasal dari bahasa Yunani. Apa itu? Yaitu protos. Protos artinya itu utama. Protos artinya utama? Utama. Oke, sip. Nah, kenapa dia utama? Kenapa? Karena protein itu untuk pembentukan tulang. Tulang rawan. Tulang rawan. Oke. Kulit. Darah. Nah, jadi bayangin kalau misalkan ada seorang ibu hamil, nah kalau dia kurang protein bisa kebayang dong pertumbuhannya seperti apa. Berarti itu yang menyebabkan, mohon maaf, begitu lahir tidak sempurna seperti yang kita inginkan ya. Selain nutrisi yang lainnya juga harus dicukupi, dia juga harus memperhatikan asupan proteinnya. Kenapa sih kita sangat penting banget di protein? Di samping tadi kan untuk membentuk tulang, kulit dan segala macam itu. Prosesnya seperti apa sih gitu? Nah, jadi kita itu kan ya terdiri dari 100 triliun sel. Okay. Nah, sel berubah jadi jaringan, jaringannya jadi organ ya kita kan ada organ jantung, lambung, hati, ginjal dan kulit dan lain-lainnya. Nah, jadi bisa kebayang kalau misalkan ada salah satu organ kita bermasalah, artinya jaringan kita bermasalah. Jaringan kita bermasalah, artinya selnya bermasalah. Nah, makanan si sel yaitu protein. Oh, makanan sel tadi protein? Makanan sel itu protein. Oke. Terus? Jadi, misalkan ada orang yang menderita asam urat. Artinya kan si ginjal dia sudah tidak berfungsi untuk, bukan tidak berfungsi, maksudnya sudah tidak berfungsi secara baik untuk mengeluarkan zat purin yang tidak dibutuhkan. Artinya si jaringan dia rusak. Jaringan ginjal tadi nih? Nah, jaringan dia rusak, sel dia rusak. Nah, tadi makanan si sel itu protein. Makanya sangat dibutuhkan sekali protein. Protein ya. Kalau kita pengen sehat harus mengkonsumsi protein. Ya. Karena setiap hari sel kita itu rusak bahkan mati. Saya ada baca beberapa literatur ya, di Google banyak kita baca ya. Setiap hari itu ada seratusan sel yang mati. Artinya kan perlu juga regenerasi sel setelah itu. Kalau enggak kalau tiap hari mati, setiap hari 100, tinggal ngitung aja tuh kalau ada sel 100 triliun itu berapa hari kita lewat berarti ya. Itu dia. Makanya kita setiap hari kita harus meregenerasi sel kita dengan protein. Kalau kita tidak meregenerasi sel kita, mungkin dalam jangka waktu pendek itu nggak berdampak besar. Tapi kalau kita biarkan, maka akan berdampak besar pada kesehatan kita. Berarti itu tadi protos tadi ya utama. Ya, makan utama. Nah, Coach Olin, protein tadi kan Coach Olin kita nanya tuh, kalau sekilas kalau orang menyebut protein terlintas di kepala saya itu ada telur, ikan, ayam, kayak kedelai. Berarti protein itu dibagi dua dong? Iya, protein itu dibagi dua. Nabati sama hewani. Hewani itu juga dibagi dua. Apalagi itu? Daging merah dan daging putih. Oke. Nah, kalau gitu di saat saya pengen turun berat, saya masih pengen nurun dia lagi sih, Coach, hanya berapa kilogram lagi ya. Nah, kalau gitu lebih baik saya mengkonsumsi protein yang mana tadi, lemak yang putih sama daging merah dan daging putih. Daging merah dan daging putih ini sama-sama tinggi protein. Tapi kalau daging putih dia rendah lemaknya. Rendah lemak. Tapi kalau daging merah
tinggi lemak. Tinggi lemak. Nah, kalau orang yang ingin menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, kita memang perlu asupan protein yang tinggi, tapi kita juga harus perhatikan lemak dong. Oh ya, karena kan dari awal saya udah program itu saya ditekankan, diingatkan yang kamu buang, Rahman yang kamu buang itu adalah nanti adalah lemak. Ya. Lemak jahat di tubuhmu yang berlebih. Nah, kalau saya pengen buang, berarti saya aja masukkan lagi. Iya kan? Kalau saya masukkan lagi, berarti sama aja, keluar masuk, nggak selesai. Nggak udah. Sampai kiamat gitu-gitu jadi. Oke, jadi saya harus banyak makan vitamin lemak yang putih tadi ya. Daging putih, yang lemaknya rendah, proteinnya tinggi. Oke, lanjut. Nah, satu lagi, Coach. Dan dari hewani dan nabati. Kalau nabati bisa dari kacang kedelai. Brokoli. Itu tinggi juga proteinnya. Dari sayur-sayuran dan buah-buahan juga ada. Oke. Nah, Coach Olin kan waktu itu seingat saya Coach Olin menaikkan berat badan. Artinya kan menaikkan massa otot. Apa yang Coach Olin konsumsi dan apa yang Coach Olin lakukan biar berat badannya naik gitu? Nah, waktu saya lagi masa menaikkan berat badan itu, otomatis kan fokusnya untuk menaikkan massa otot. Nah, dan olahraganya pun berbeda. Olahraganya bukan kardio, tapi pembentukan. Nah, dan trainernya juga bilang ke saya, kalau misalkan Mbak asupan proteinnya nggak mencukupi, tapi kalau latihannya seperti ini terus, yang ada tubuh Mbak makan otot Mbak. Mbak nggak akan naik massa ototnya, yang ada Mbak malah makin kurus. Seperti itu. Jadi memang penting sekali jumlah protein di dalam tubuh Mbak di saat menaikkan berat badan. Iya. Berarti harus terukur juga nih Mbak. Terukur juga. Oke, nanti saya tanyain tuh mengenai terukur itu. Nah, terus kan artinya Mbak mengkonsumsi protein nabati dan hewani. Nah, saya pengen nabati nih. Tadi Mbak bilang kedelai. Sehingga saya kedelai itu kan ada zat purinnya. Betul. Nah, makanya protein yang di luaran sana, apalagi kacang kedelai. Dan saya pun penderita asam urat. Nah, jadi kan kayak tempe, tahu, hijau-hijauan itu kan yang musuhnya lah. Nah, karena tinggi purinnya. Nah, saya memang mengkonsumsi salah satu produk, ya, yang itu dia mengandung protein tinggi, tapi zat purinnya sudah diisolasi atau udah diikat dan 0 lemak. 0 lemak. Nah. Wah, bagus ini. Ya, nanti bisa dicari tahu ya seperti apa, kita tanya lebih jauh lagi nanti Olin, mungkin nggak di sini tempatnya, kan kita akan tanya lebih dalam lagi nantinya ya sesi berikutnya Mas Olin. Coach Olin memakan protein itu tanpa mengkhawatirkan nanti zat purinnya naik, lemaknya naik, tapi yang naik ototnya. Naik massa ototnya. Dan alhamdulillah terbukti ya. Udah naik berapa kilo? 7 kilo. Wow, luar biasa lah, naik 7 kilo. Terus gini, ya Coach Olin, berapa sih kebutuhan protein di tubuh kita setiap harinya? Nah, karena kan kebutuhan protein tiap orang kan pasti berbeda-beda. Ya, itu pasti. Tergantung dari berat badannya. Nggak mungkin anak kecil sama dengan besar. Beda dong. Nah, jadi 1 kilogram berat badan itu 0,8 gram. 0,8 gram. Jadi kalau misalkan kayak saya 60 kilogram, berarti dikalikan 0,8 gram. Artinya 48 gram per hari. Nah, dari produknya yang tadi Coach Olin bilang, itu sudah memenuhi berapa gram itu Mbak? Kalau produk yang saya konsumsi itu 1 sendoknya itu mengandung 5 gram. 5 gram. Nah, 1 hari saya mengkonsumsi itu 4 sendok. 20 gram. Berarti saya 20 gram sudah mengkonsumsi proteinnya. Sisanya dari cemilan saya, makan siang, cemilan sore saya. Artinya di makan siang itu Mbak juga sangat memperhatikan protein. Betul. Ya. Dan juga gini, artinya juga siang kita mengandalkan itu aja, kira-kira proteinnya pun akan berkurang ya, sehingga tidak terjadi pembentukan massa otot. Kalau kebanyakan makan seperti daging ayam itu kan protein deh. Kebanyakan makan itu kalori tinggi kayaknya ya. Nah, jadi saya ingat nih beberapa hari lalu kan saya sempat diskus dengan ngobrol dengan Coach Tanu ya tentang kalori tadi. Kalau kita kelebihan kalori, khawatirnya nanti niatnya mau naikkan massa otot tapi kelebihan kalori yang terjadi malah berat badan nantinya. Oke, Coach Olin, bincang-bincang tentang protein ini
tentunya tadi kan sudah diketahui tuh berapa maksimal yang kita makan gitu ya. Nah, saya mau nanya nih, efeknya apa sih kalau nantinya seperti saya masih pengen turun berat badan atau ada teman yang pengen naik berat badan, kekurangan protein, apa efeknya ke badan kita? Pasti kalau misalnya kita kekurangan sesuatu, nutrisi itu pasti ada dampaknya. Oke. Salah satunya kalau kita kekurangan protein itu yang pertama rambut rontok. Rambut rontok. Jadi kalau misalnya kita sisiran, di sisir itu ada rambut-rambut. Oh, ini beda ya dengan orang kebotakan ya. Mungkin itu sudah genetika kali ya. Ini maksudnya itu kalau kita kurang protein, pas di sini ditarik itu gampang lepas gitu rambutnya gitu ya. Oke. Terus kita lemot. Nah, selain air putih, kan ada iklan minuman itu, ada titit. Nah, beberapa hari itu kemarin juga kita bahas tentang air tuh. Selain air, juga kita harus juga perhatikan asupan protein kita. Nah, itu pengaruh juga. Artinya dalam weight management atau mengelola berat badan ini, pertama kalori, kedua air, ini protein, nyambung nih. Terus apa lagi? Nah ini nih yang untuk perempuan, kulit. Nah, kenapa dengan kulitnya? Perempuan biasanya paling takut namanya tua. Betul, keriput-keriput nggak mau. Keriput-keriput nggak mau. Biasanya kalau para perempuan ini suntik kolagen untuk mengencangkan, untuk kenyal mukanya gitu kan. Nah, padahal suntik kolagennya itu tersendiri itu sebenarnya terbuat dari protein. Jadi kalau misalkan kita sudah mencukupi kebutuhan kita protein, otomatis kulit kita dengan sendirinya akan cerah, akan kenyal seperti itu. Nah, khawatirnya nanti kalau teman-teman di luar suntik kolagen tapi kurang minum air putih, nggak ada hasilnya juga ya. Ada berkaitannya semua. Iya, benar. Nah, ada satu lagi Pak. Nah, misalkan ada orang yang mukanya pucet, bibirnya pucet, itu kan biasanya orang pasti berpikiran kekurangan darah ya, anemia katanya. Anemia. Anemia itu kan kekurangan hemoglobin. Nah, padahal kata hemoglobin itu, hemo itu besi, globin itu protein. Nah, jadi teman-teman seperti itu berarti kurang protein. Bisa jadi. Iya. Kira-kira apa lagi nih Mbak? Kalau efeknya kalau kita kekurangan protein? Nah, udah gitu sistem imunitas menurun. Apalagi sekarang lagi wabah seperti ini, kita harus membutuhkan imunitas yang baik banget. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit infeksi. Itu kurang protein itu ya? Kurang protein. Terus juga kehilangan massa otot. Nah, yang tadi kita bilang kan? Tadi kita bahas. Begitu Mbak olahraga terus gym olahraga segala macam, tapi asupan proteinnya tidak, yang ada malah tubuh makan otot. Dia butuh tenaga ekstra mungkin ya. Iya. Terus apa lagi Mbak? Terus resiko patah tulang. Bisa mengakibatkan patah tulang. Nah, biasanya orang kan pasti kalau berhubungan dengan tulang pasti tentang kalsium. Memang benar. Tapi penyerapan kalsium itu ada vitamin C, D, dan proteinnya juga. Jadi pelarutan kalsium itu butuh protein di dalam tubuh kita. Penyerapan kalsium itu butuh protein, salah satunya. Kalau proteinnya kurang, kalsiumnya nggak bisa keserap. Betul. Apalagi Mbak? Kekurangan protein tadi. Yang terakhir itu selalu pengen makan. Nah, ini baunya lapar terus gitu? Baunya lapar terus, kayak orang ngidam, hamil enggak, tapi pengen makan terus ya. Saya dulu tuh. Nah, jadi apalagi kan ada yang lagi program diet nih, ya kan? Aku nggak mau lah diet, pasti kan berpikirannya cepat lapar, ya kan, karena dia akan kesiksa kurang makan. Padahal asupan protein dia kurang karena protein itu memberi rasa kenyang lebih lama. Jadi itu pentingnya tadi ilmu tadi ya Mbak ya. Yang saya tanya tadi, berapa sih kebutuhan protein orang? Betul. Mbak bilang 0,8 dari berat badannya. Jadi tinggal hitung sendiri nih, kalau saya 68 kalikan 0,8 gitu ya, sekian gram. Jadi saya bisa memperhitungkan hari ini udah cukup protein saya. Memang pernah saya ngalamin banyak, saya kurangin protein itu begitu timbang, kok massa otot saya turun sih, dari 50 kok jadi 46 gitu ya. Dipikir-pikir lagi, ya benar Mbak bilang itu. Setelah saya konsultasi dengan coach saya dulu, dia bilang kamu proteinnya ditinggiin aja. Gitu ya. Nah, jadi kalau saat program itu orang lebih terfokus ke berat badan. Aku turun 2 kilo, 5 kilo, yang turun apanya? Yang ototnya yang turun Mbak ya? Bahaya. Kalau ototnya yang turun, airnya yang turun, dietnya salah. Baik, berarti kira-kira ada lagi Mbak tambahan itu? Ya, cukup ya tentang protein ya. Berarti Kaizeners atau teman-teman
yang menyaksikan video ini, saya praktisi menjalankan pola hidup yang sehat untuk menurunkan berat badan. Nah, di situ yang saya dapatkan pertama kali adalah tentang bagaimana memanage kalori saya, mengurangi kalori, bukan mengurangi makan. Kemudian mengatur air putih saya, air minum, yang harus terpenuhi setiap hari. Ketiga, asupan protein. Nah, ini ada kaitannya. Kalau protein kita kurang, akan mengakibatkan massa otot kita kurang. Nah, bisa kita program massa otot kita kurang, itu tidak bagus. Itu diet yang tidak sehat. Nah, sekarang saya jadi memahami lagi bahwasanya kebutuhan protein itu adalah 0,8 dari berat badan saya atau berat badan kita. Kemudian carilah protein yang sehat, yang lemak putih, ada lemak putih, daging putih. Kemudian ada produk, di mana produk ini terbuat dari kedelai ya Mbak ya. Tapi ada bebas purinnya. Bebas purinnya. Nah ini sangat baik, sangat menarik sekali. Nanti saya coba cari itu. Cukup ya Kaizener, materi kali ini semoga bermanfaat. Dan apabila pengen tahu lebih lanjut, ayo silakan hubungin kami komunitas Kaizen Sehat. Salam sehat, salam bahagia.